Kalau boleh jujur, waktu itu pernah ada yang hilang. Oh biasanya yang hilang di Agung tuh sebelah sini. Itu kita sempat shock semua 1 bulan, sama sekali kita nggak komunikasi. Tapi akhirnya setelah kita berhubungan melalui SMS yang lemot itu, hilang. Itu gotran pertama di Gunung Agung. Putaran pertama kan di Guntur. Enggak, maksudnya seri pertama di Bali, tahun pertama. Oh gitu. Di Gunung Agung. setelah kejadian itu kita sempat shock. Gak usah bikin putaran lagi. Hilang beneran? Hilang beneran. Tapi udah kembali. Nggak ketemu. Ketemu akhirnya. Untungnya besokannya pasti lagi ngopi ya? Dia. Enggak. Mending lagi ngopi, Mas. Jadi ceritanya. Saya mau cerita. Apa? Tisu dong, aku suka. Pakai meja. Jadi itu sebenarnya kita juga salah sih, ada miss di kita. Jadi nggak tahu kelewat sama tim sweeper, tapi si tim sweeper tuh yakin kalau dia tuh sama peserta terakhir gitu kan. Nah, karena kita kan di setiap checkpoint tuh ada kertas nyatet nih, misalkan nomor dada berapa yang masuk, itu selalu kita cocokin. Ya, betul. Di pos 1 lewat, di pos 2 lewat nggak? Ya, betul. Tapi kan biasanya pengecekan itu setelah semuanya beres, setelah semua peserta turun, baru kita sinkronin nih. Karena minusnya di gunung itu kan sinyal kurang bagus, komunikasi juga. HT itu kalau nggak bener-bener relaynya susah itu, apalagi kalau yang nyambung punggungannya. Ya, dia kan harus terhubung terus tuh. Jaraknya jauh juga. Jadi kita mengandalkan manual. Kita masih nungguin panitia sama peserta terakhir nih. Sweeper, udah gitu pas di Gunung Agung, di desa apa sih, Pasar Agung ya, akan ada desa tuh bawahnya. Itu sinyal jelek banget. Jadi pas acara beres tuh maghrib kalau nggak salah, kita masih ditemenin sama Polres terdekat. Jadi Polresnya itu kan event pertama, Polsek ya? Terus. Polseknya itu memastikan event ini berjalan beres, karena itu event pertama kali di Gunung Agung kan. Beres semua mbak, beres udah. Tinggal nungguin peserta terakhir nih sama panitia. Terus kita bingung, ini kok ada 1 tas ya, tas punya siapa? Jadi kan setiap peserta lari ada fasilitas drop bag. Ceritanya udah mau bubar nih? Udah mau bubar, tinggal nungguin panitia. Tinggal nungguin sweeper. Tinggal nungguin sweeper terakhir itu. Ada 1 tas, dia tas siapa gitu. Cuman masih nggak kepikiran itu tas siapa kan. Tiba-tiba pas sinyal bagus ada SMS masuk. SMS loh. Mbak, Mas, saya peserta nomor dada sekian, saya nyasar. Pas dipencet SMS detail, itu SMS jam 11 siang. Kita baru terima. Jam 11 siang? Iya. Terimanya jam? Maghrib. Baru masuk SMS-nya. Terus aku yang sama Jeffrey tuh, Jeff ini benar apa enggak ya? Coba cek itu nomor dada berapa gitu. Yang udah turun itu panitia yang pos 1, pos 2. Pos 1 lewat, pos 2 lewat. Iya. Udah cek terus semua ya? Cek. Diruntutin aku terus. langsung merinding lu sumpah. Udah merinding. Pos 3 nggak ada. Itu tas siapa? Kita buka gitu. Di tas ada barang-barang yang mandatorinya. Harusnya dibawa. Headlamp, jas hujan, makanan. Padahal itu sudah diinfokan di awal kan. Tapi kan kita pas start nggak mungkin ngecek satu-satu. Ya, itu udah tanggung jawab mereka ketika itu ya. Terus. Tapi di tas itu kan kita nggak tahu punya siapa, nggak ada tagnya tuh tas. Nelfonlah ke base camp Pasar Agung. Di sana gimana, beres? Oh beres mbak, tapi ada 1 motor di sini parkir, nggak tahu punya siapa. Ya. Di Pura Pasar Agung bawahnya. Terus. Platnya plat apa? Surabaya deh kalau nggak salah kayak gitu. Panitia terakhir datang, beneran tuh. Nggak sama dia. Paniklah semua kita. Beres ya mbak, beres, kata polseknya. Beres pak, pulanglah polsek gitu kan. Barulah kita mulai panik, tapi masih panik internal gitu kan. Kita coba SMS, alhamdulillah tersambung. Jadi dia terkirim. Jadi katanya sih setelah puncak ada kabut, dia salah belok terus nyasar. Kan bebatuan ya Gunung Agung ya, kalau pernah naik itu. Kalau batuan itu kan kurang jelas ya jalannya. Tapi untungnya dia masih didukung sinyal walaupun lambat gitu SMS-nya. Dan untungnya dia anak Mapala. Jadi survivornya bagus. Ya.
panik lah Mentalnya kita. nggak jatuh dulu Mentalnya Pak. iya. Tapi kan kita khawatir dong, dia SMS dari jam 11-an, ini orang udah di mana sekarang gitu. Takutnya dia bergerak. Takutnya bergerak. Tapi akhirnya setelah kita berhubungan melalui SMS yang lemot itu, dia ngasih tahu titiknya, ngasih tahu ciri-cirinya, kita lagi ada di sini. Hal utama yang kita pastiin ini benar apa enggak ya. Saya langsung cek data peserta, emergency call-nya siapa, itu saya hubungin. Pelan-pelan banget Bagian saya dia tuh yang nanya. hubungin. Aku lupa namanya. Mbak, maaf, Bapak ininya ini ya katanya. Ini ada di rumah nggak ya Pak? Kayak sepik-sepik nanya gitu kan. Oh enggak, dia lagi ikut event lari di gunung. Udah pulang belum Pak? Kayak gitu. Belum pulang, belum ada kabar. Anjir, bener lagi. Bener hilang ini. Iya, kita udah yang aduh gimana ini hilang. Terus kita langsung ke pemangku adat desa besar. Oh iya. Oh. Apa sih namanya? Ya pemangku adatnya Mampu lah biasanya. Dia bilang ciri-cirinya di sini gitu. Oh yaudah, jangan rame-rame dulu, saya bergerak. Dia bergerak sendiri tuh si pemangku adatnya itu. Dia nyari yang hilang tadi. Nyari yang hilang, itu posisinya udah tengah malam. Terus kita panik juga kan. Gimana nih, lapor ke polsek nggak? Mau nggak mau kita lapor dong. Memang ke harus polsek. lapor. Harus ada tim, soalnya kan udah dari siang kena malam. Kita takutnya dia kedinginan atau lapar gitu. Pas lapor ke polsek, abis lah kita. Tadi bilangnya kayak tadi belum ada SMS masuk lah. Kasarnya gitu. Langsung lah di parah deh pokoknya. Itu SAR segala wah. Langsung turun ya, Basarnas, langsung. Tapi ternyata nggak malam itu langsung Nggak malam cari. itu. Kalau Basarnas. Terus kita kan ada temen yang punya penyakit mah itu kan. Kita langsung Si dia ya. iya dia ada manfaatnya. Iya ada manfaatnya. Alhamdulillah. Iya, betul. Akhirnya kita cerita ke dia, tapi lu out of the record ya, jangan ngomong sama siapa-siapa, janji. Coba tolong lacak nomor ini, titiknya di mana terakhir. Bukannya tadi si yang hilang itu udah ngabarin dia di mana? Udah, cuman Udah. kan Sinyalnya. Mastiin titik ya. titik koordinat. Kan dia mah Iya, ini. benar-benar. Cuman sekeliling aja, oh Betul. kita deket ini. Nah, deket ini. yang punya mah tadi kan punya kuasa untuk mengecek, Betul. oh ada di mana nih orang gitu. Oh bener, dia titiknya masih ada di sini terakhir kali. Oh, dia Nggak stay di bergerak situ ya? terus ya? Dia stay di situ, Oh, nggak iya. gerak. Terus Terus setelah kita rembukan, ini baiknya gimana? Terus dari pihak polsek juga, keluarganya harus dikasih tahu. Gitu. Saya lagi yang ngomong, itu sampai keluar semua deh kebun binatang. Kalau sampai adik saya kenapa-napa, kamu saya bunuh. oh gitu. Oh, gitu-gitu. Demi apa digituin kan? Udah gitu, saya kan orangnya emosi ya. Digituin, saya lawan. Bukannya yang harusnya kan ya maaf Pak, oh nggak bisa, lu sampai nganjing-nganjingin gue ya, aku tunjuk-tunjuk balik gitu kan. Itu yang aku tidur sebentar, jadi aku waktu itu bertiga, terus dia ke titik mana gitu, pokoknya kita mencar lah ya. Aku bertiga sama Jeffrey, sama satu lagi aku lupa, ada keluarganya juga di rumah pemangku adat itu. Pemangku adat itu bilang, udah kalian tunggu di sini, nanti kalau ada apa-apa Udah hari berapa nih? Hari pertama, Hari tengah pertama malam langsung. tuh. Udah malam, udah Udah malam. malam banget tuh dini hari. Udah 12 jam berarti ya. Kita tidur dong, namanya panitia udah capek. Enak-enakan kalian tidur. Adek saya di atas nggak tahu masih ada apa keluarganya enggak. marah-marah. Iya, marah-marah. Anjir, gue capek pengen tidur gitu. Jadi aku begini sambil merebut sampai pagi. Pagi lah baru Basarnas datang, kan memang SOP-nya dia jam kerja ya. Basarnas datang. Kita kasih koordinat yang kita Sesuai. udah dapet itu, cuman ya Lama. lama karena dia juga belum nggak yakin begitu kan. Oh biasanya yang hilang di Agung tuh Agungan. sebelah sini, sedangkan titik koordinat tuh sebelah sini. Kan agak-agak, aduh, udah pengen nyari Kitanya tapi udah gemes, tapi sampai badan gede akhirnya- gini kan, aduh udah, iya udah sempet, yaudah cari aja udah sama temen berdua gitu, koordinatnya udah Tapi ada kita gitu. memang gerak cepet sih, kita jangan, pokoknya kita memastikan nih sama teman-teman yang di Jakarta udah masuk belum beritanya ke anak-anak komunitas, sudah keluar belum gitu kan, kita patuh, oh masih aman, gak ada berita apa-apa. Akhirnya kontak lah, ada teman Wanandri kan, yaudah kita OTW ke Bali, si Mas Adi waktu itu, kita OTW ke Bali, Mas tolong ya jangan bilang siapa-siapa. Dia udah siap mau berangkat. Udah gitu Alhamdulillahnya, pagi-paginya seremnya tiba-tiba tuh cuaca Hujan. sederas-derasnya, kabut, kita udah yang nggak tidur dari kemarin kan. Ini orang peserta kita gimana gitu kan ya, tetep kan masih. lah pokoknya gitu. Tapi udah pada bergerak semua, Basarnas, Udah pada bergerak. polisi terus Kita udah hari kedua nih ya. Hari kedua. hari kedua ya. Itu dia SMS pertama kali itu 11 siang itu kan. Terus kena malam, besok paginya pencarian. Akhirnya ketemu jam udah sore. Belum selesai. Oh iya. Masih panjang. Oh, masih panjang. Terus
Mbak, Mas, Tante mengurangi rasa hormat. Gimana kalau kita sembahyang bareng di Pura Besaki, panitia gitu. Udahlah pokoknya kamu bismillah aja deh, dikepret-kepretin air kayak gitu. Jadi kayak ibadahnya mereka. Memang itu disesuaikan sama budaya atau adat di sana ya. Udahlah ya, gitu deh pokoknya. Tapi nggak lama, jam 2 siang ya kalau nggak salah, hampir 24 jam lebih ketemu. Yang nemuin adalah si pemangku adat yang berangkat itu. Berangkat tengah malam itu. Langsung dikasih tahu titiknya, kita jemput. Pas udah datang tuh kita alhamdulillah kita naik, tapi kayak pengen berpelukan. Dan pas udah ketemu tuh dia udah yang kaku. Pesertanya kaku karena dia pakai celana pendek, kedinginan, kehajar hujan, dibopong sama pemangku adatnya. Dibopong. Kehajar hujan. Udah lemes itu. Udah kaku. Udah. Aku yang nggak bisa gerak. Aku jemput dia ke titik penjemputan, ngiringin sampai puskesmas. Di puskesmas untungnya dia sadar. Jadi semua panitia ngumpul, dia pun dengan sadar dia meminta maaf kalau itu salah dia yang tidak. Di depan keluarganya nggak? Di depan keluarganya, ada keluarganya. Tapi tetap aja minta maaf. Minta maaf. Gengsi dia marah-marah. Dia menyadari bahwa seharusnya pas kabut itu nunggu dulu. Soalnya memaksakan untuk soalnya di 2 pos pertama itu, misal nomor dada dia 10, di depan dia nomor dada 13, misal belakang dia nomor dada 16, sampai pos 2 masih begitu iringannya. Berarti dia masih barengan tuh. Masih beriringan gitu. Setelah pos 2 menuju pos 3 kan dia udah nggak ada tuh, udah. Kayaknya pas kabut yang depan bener, dia belok sendiri. Dia yang belok sendiri. Itu udah semua yang pada kaku, kita yang aduh alhamdulillah udah ketemu gitu saya. Maksudnya pengalaman lucu kok, pengalaman menyedihkan ya? Nano atau mistis ya? Dan di BAP lah dia kan, secara ini kan. Secara 2 hari 2 malam kita beneran nggak tidur di di kantor BAP. polisi ya, komputer ya. Dulu tak. Jadi harusnya beres event kita mau bulan madu ya di Bali. Ini 2015 kan itu? Iya, kita spare waktu 2 hari. Bulan madu jadi bulan-bulanan ya? Jadi bulan-bulanan. Bener, itu kita pun pulang tiket pesawat udah cancel, udah udah cancel. angus. Ya Karena mundur 3 hari ya? Sewa mobil udah nambah, ya kayak gitu. Itu bagian dari resiko. Tapi masih ada profitnya kan? Kalau misalnya masih ada tuh. Waktu itu harusnya profit jadi minus banyak. Gara-gara ngasih Tetap ya, tadi ya. mungkin buat mengingatkan juga ya, buat teman-teman di rumah memang usaha itu nggak ada yang segampang itu ya. Iya, butuh bertahun-tahun, butuh makan asam garam ya, bener ya kan? Iya. Terus ngingetin juga buat ini kalau trail running itu high risk. Iya benar. Maksudnya buat peserta juga harus sadar ya. Ini simbol resiko-resiko. Kita balik lagi simbol ke masalah orang bilang GoTrun itu satu-satunya event organizer trail running yang bikin pusing jalurnya. Iya kan, mungkin akibatnya gitu. Dari orang kayak gitu. Itu pengalaman buruk ya. Ada lagi yang buruk. Ada lagi yang lebih buruk. Ada. Jadi kan setelah sekaliannya kita mau buka-bukaan memang beginilah gitu. Kalau menurutku setiap IO itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Dan kayaknya nggak semua peserta GoTrun atau nggak semua peserta trail running yang tahu cerita ini. Karena sampai sekarang berita ini nggak naik di medsos. Alhamdulillah. Nggak ada yang wah ada yang nyasar gara-gara GoTrun, nggak ada. Ada yang hilang, nggak ada sampai sekarang. Silakan Seri pertama padahal ya. Seri pertama. Terus itu kan kalau nggak salah bulan-bulan Oktober akhir kan. Itu kita sempat shock semua. 1 bulan sama sekali kita nggak komunikasi, nggak yang jadi jangan ngomongin GoTrun dulu. Iya. Parno banget. Event selanjutnya tahun depannya itu di Guntur. Emang tahun depannya itu ya? Iya. 2018. Iya. Enggak, 2017-nya. 2017-nya. Guntur, event selanjutnya di Guntur. Lebih parah lagi, ada yang meninggal. Peserta itu ya. Peserta itu. Ini kita sebenarnya kalau kenal sama Bang Koboy sendiri sih udah lama. Puluhan tahun ya. Asik. Iya bener. Umur berapa, Mas? Banyak. Kita kenal tahun berapa sih? 14. Lu kan masih di bawah 17. Banyak. Bertahun-tahun kenal, baru kali ini benar dengar ceritanya ada yang meninggal. Kita nggak tahu kan. Kita kan taunya cuman bikin event organizer terus kemudian dapat keuntungan segala macam, itu aja yang kita tahu ya. Itu yang orang tahu tapi dibalik itu. Nah, makanya itu jadi cuma dititen dikulik. Asik. Iya ya. Boom. Belum ya. Tapi itu benar meninggal. Jadi
meninggalnya sih setelah di otopsi bukan karena kecelakaan atau apa, tapi memang penyakit bawaan. Oh, gitu ya. Dan meninggalnya pun masih di bawah, jadi belum di track. Belum di track banget, baru berapa kilo lari. Jadi sebelum meninggal orang-orang kayak papasan udah curiga, kayak tampangnya kayak pucet kayak gitu. Oh, oke. Jantung. Udah. Jantung. Jantung ya, Tapi ya kita shocknya lebih lama lagi Lebih daripada lama yang lagi, gila. itu lebih parah lagi Lebih shocknya. parah. Ini kenapa ya kita udah habis orang hilang, terus langsung orang meninggal. meninggal. Itu Nanti kalau kita beruntun langsung ya? Beruntun. Nggak pakai Beruntun ya, selang beruntun satu. ya? Beruntun. Beruntun ya waktu itu ya? Oh iya. di BAP lagi. Di BAP. Bayu lagi yang di BAP. Iya, lagi. Nggak sampai masuk ya? Enggak. Aku soalnya tamengnya Gotran tuh kalau untuk hal teknis aku. Ya, dia. Oh, gitu ya? Tamengnya aku. Wow. Tapi emang karena faktornya emang penyakit bawaan ya. bukan Iya. karena Jadi setelah teknis. ketahuan meninggal itu meninggalnya itu pas event masih berlangsung. Iya. Tetap kita pokoknya di Rest Central jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang kedengeran. Kalaupun ada gosip-gosip, udah langsung dialihkan si MC happy Peserta yang lain kan pasti kan ketemu papasan. Jadi pas kita jemput, kita Langsung bawa rumah sakit. sakit, otopsi juga aku nyaksiin kan. Setelah otopsi, oh ini mah memang tidak ditemukan luka, memar atau apa, tapi karena penyakit bawaan. soalnya kalau kecelakaan Kita itu kan yang kita beresiko. yang Iya, beresiko. itu Tapi memang keluarganya tanggung menerima jawab. itu. Alhamdulillahnya. Memang Dan jadi kalau emang penyakit setiap bawaan ya. event kita itu kan peserta ada asuransi. Ada, iya. Kita ada asuransi setiap peserta. Jadi kalau misalnya peserta meninggal atau kecelakaan atau di rumah sakit butuh pengobatan, itu bisa direimburse ke kita. Oh. Iya. Itu penting banget. Penting Berarti banget. Iya. profesional juga ya? Oh iya, Iya kan? harus. Pengalaman dari Karena kan standarnya sebelum internasional. Iya. skalanya ya. Pengalaman Mbak Ayu dan Mang Anto ini dari sebelum tahun 2015 kan udah belajar terus sampai bikin sendiri, berarti udah mempersiapkan sampai Iya. segitunya ya. Enggak, kalau Ternyata tidak mudah ya. bedanya membuat sama event itu. bedanya Gotran, aku nyebutnya Gotran aja nggak usah yang ultra ya. Bedanya Gotran sama cost to cost itu apa? Aku nggak ngerti nih, benar-benar awam. Iya, ya itu beda Beda event, penyelenggara. beda event, beda penyelenggara. Kos itu dari pantai apa-apa Kos. gitu. Beda. Oh, Beda. ini satu di ketinggian, satu di Betul. kerendahan gitu. Di bawah gitu ya. Iya. Di pantai, satunya di Ya. Tantangannya juga berbeda. Iya, itu Kalau ada di pantai pasir, kan ada pasir, gitu. panas. Kalau beratan mana ya itu peserta sih yang bisa ini, Iya. kita juga nggak Itu kan tahu. bukan peserta. Iya juga sih. Tapi teman kita Tapi kemarin enak itu jadi pas- peserta apa penyelenggara? Enak jadi penonton. Netizen. Event finish pulang udah tidur. teman kita kan kemarin kacaunya di kos to kos ya. Iya. Iya kan? Dia bilangnya kurang berapa 3 kilo lagi. Ah, biasa. Lu kos gua ambil aja lu. Iya, masih punya kita Mas ya. Iya, kalau udah deh. Rencana ke depan nih. Sekarang udah new normal. Iya, ini kan udah 1 tahun kan. Ada Series mimpi-mimpi nih. ke depan nggak nih? Sebenarnya pengen Igotran, pengen dijalan Jalan lagi. lagi. Itu udah Nggak kapok ya? Enggak sih. Asik. Masa gitu doang Kak? Karena ya udah terbentur beberapa kali masih. Kita masih pengen, terus juga pengen cari brand yang mau ngadain event ke kita gitu. Masih ada cita-cita yang lain. Itu Salah satu cita. itu lebih secara profit lebih menguntungkan. Oh iya. Kalau Gotran kan kita yang ngadain sendiri, uang pure dari peserta. Sama sponsor juga nggak terlalu banyak sih bentuk uang ya itu Iya, Mbak. karena kan ya itu running kan resikonya tinggi. Yap. Jadi sponsor juga tidak mau ambil resiko banyak. Wah, ini eventnya bikin orang celaka atau gimana, mereka nggak berani. Iya, Mbak. Kalaupun ada sponsor, kebanyakan mereka ngasihnya produk air minum, barang, Hadiah. hadiah. Gitu. Tapi kalau kita dapat event dari brand kayak waktu itu Zing, Nah, itu ya kita tinggal nge-organize race-nya Manage aja semua. udah. Ini budgetingnya Udah ya. segini, anunya segini, Gila, segini, ya. segini, Biasa. tinggal Iya. jalanin itu ya. Dan itu kan biasanya brand itu pengen bikin trail running cuman nggak yang susah kan. Yap. Nah, Ciwidey misal 10 kilo. Yang seru-seruan lah. 10 kilo. Ciwidey itu ini ya, Ciwidey Bandung itu ya? Bandung. Raja Upas itu bukan? Iya. Itu kan ya trek-trek nggak yang nonjok banget. Ya kita bikin kayak gitu kan dengan pengalaman yang lebih ini, bikin yang trek-trek Lebih gampang 10 ya. kilo itu Gampang. jauh lebih mudah lah ya. Mudah. Tinggal Tingkat di resikonya rest juga centralnya lebih aja, kecil. tinggal di tempat start Ya. dan finish kita Nggak pengen nyoba yang kecil-kecil. Pengen. pengen. Netran gitu kita ikut lah, yang Iya, sakit satu kilo boleh? Pengen. 500 meter kan. Itu lari apa enggak ya? Kelas speed tuh ya. Pengen. Itu terbentur kita masing-masing sih, kita berenam ya. Ada yang memang yang orangnya yang
udah kita beneran yang biar kita dikenalnya yang dengan keganasan gitu. apa teknikal ya bahasanya. Soalnya kalau misalkan emang udah seneng orang ikutan terus. Oh gitu ya? Seberapa Karena ya memang berarti karakternya beda-beda ya. repeat terus ya peserta itu. Iya. Ikut Tapi terus. ya yang kapoknya lebih banyak sih memang. Enggak, karena memang event trail running kan belum booming banget. Jadi kalau event baru itu lebih banyak dari newbie-nya dibanding yang pro-nya. Jadi newbie itu yang biasa lari di road, pengen nyoba ikut event trail yang Lihatlah kita bikin 20 kilo doang. Nggak taunya teknikal. di road sama di trail kan beda. Udah dijelaskan di Dijelaskan. Pasti di deskripsi. Oh, kalau pas kita Enggak sebelum daftar misalnya di pamflet Oh, gitu. iya. Udah. Oh gitu ya? Kita sampai Mungkin elevationnya elevasinya berapa, ya. Elevasi berapa. Mungkin dia nggak tahu arti teknik, kalau mungkin boleh. nggak tahu deh. Makanya buat peserta mental aja nggak cukup. Kapan-kapan kita harus. Kapan-kapan aku Style ngasih slot doang. gratis ya. Terus kita pernah organize lagi Yang mana? lari Bogor Lombok, Oh iya, Makassar Palu. itu bukan ultra lagi. Oh, itu yang Itu originalnya. donasi itu. Betul, yang donasi itu ya, Lombok. donasi Kita Lombok. itu adventure yang kami yang organize-nya gitu. Jadi ya nggak hanya Gotran sih. Cuman memang Gotran itu brandnya sudah dikenal ya sebagai trail running yang susah. Jadi kita Tapi bikin dapat yang ciri khas sendiri. lebih susah, yang kelompok-kelompok itu benar lebih susah. Terus? Perizinannya Lebih Pulau panjang ya? Jawa, lebih Se-Indonesia panjang. nggak? Se-Indonesia kita izinnya sampai Polda itu. Soalnya tapi banyak yang lebih suka jarak, ngelihat jarak. Trail running ultra tuh sampai 100 kilo, 70 kilo kayak gitu. Tapi Jarak. tingkat kesulitannya belum tentu lebih sulit daripada Tingkat kesulitan treknya ya. Iya, Kalau kesulitan belum tentu. secara event ya 100 kilo tetap sulit mental. Sulit, 2 ya. hari 2 malam kita lembur Pak, Hah? begadang 2 hari, nungguin orang lewat. Iya, kalau sampai 100 100 kilo kilo kan gitu. bisa 2 harian itu, COT 2 hari. bisa 2 hari. Bekalnya mereka gimana? Tapi ada yang suka begitu, ada yang kalau kita kan paling jauh 42 kilo di Merapi itu. Selebihnya paling kita 30. 20. Gitu. Aku nggak bayangin, sebenarnya pengen ngobrol sih sebenarnya sama si telerannya ya. Iya. Kayaknya kita Seru. Pelarinya ya. ya sama pelarinya. Karena ini kan kita dari sisi Iya organisasi benar. ya. Gue Dari sudut kapan-kapan pandang yang berbeda. gitu. buat teman-teman yang di manapun kalian berada. Kapan-kapan mungkin kita bakal main ke Bogor ya. Iya. Bakal main ke Bogor nanti mungkin Yang dengan bersedia ya. yang bisa. bersedia mungkin kita bikin ngulik gimana sih persiapannya Jadi gitu. peserta ya. Jadi peserta. Sebagai peserta kan. Ya, pasti kan ada Iya. cerita pengalaman Benar. menariknya gitu. Kan tadi Gak kayak suka gua sama Gotran gitu kan. Iya. Karena gini-gini. Tapi nggak apa-apa pas dia ngomong gitu di samping. Jadi ngomong Bayu sambil gini dulu ayo Dit. Mungkin kalau kita ngobrolin bakal nggak selesai-selesai nih. Nggak bakal selesai-selesai. Kapan suatu hari nanti lah. Asik. Kita juga pengen ngobrol sama pelarinya. Ya. Kapan-kapan versi kita bisa pelari. main ke Bogor. Ngobrol sama race directornya. Tapi Ya, sebelumnya benar. dari cerita tadi saya pribadi dari Hostiten nih. Sama mungkin IO Gotran pengen mengucapkan terima kasih buat Bapak Mangku yang di Bali ya. Yang Iya. sudah Maaf aku lupa namanya. Ada Nah, lupa catatannya namanya ya, ada catatannya cuman yang Cuman enggak. aku lupa. terima Karena kasih lama atas banget. bantuannya Terima kasih banget buat Jasanya abadi. jasanya abadi, mungkin hanya Tuhan yang membalas. Amin. Kita nggak sanggup. Ya. Iya. Bener kan? Lagi kita mau tanya. Kalau saya yang nanya boleh? Boleh. Ini nggak ada kopinya. Nggak ada, ini aja kan. Oh, jadi deh. Biar sehat. Oke. Terlalu asik buat dilupakan. Terlalu sedih untuk kita mengakhiri. Buat teman-teman di rumah mungkin sekian dulu ya untuk kesempatan konten kita kali ini. Pembahasannya cukup menarik ya tentang trail run. Yap. Semoga konten kali ini bermanfaat. Amin. Buat teman-teman di rumah ketika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti bukan saya yang jawab. Nanti kita Saya jawabnya bukan kita koordinasi dulu. anaknya. Tapi kita koordinasi dulu nanti kita jawab. Iya, karena kita bukan bidang. Kita terus menunggu komentar yang membangun ya. Yap. Semoga Titen terus berkembang dan terima kasih juga buat Mbak Mbak Ayu Ayu sama Mang Koboy. Sudah Sama-sama. sudah datang di kota yang istimewa Asik. dengan pembahasan yang istimewa. Oke, buat teman-teman salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titen, Tiba-tiba jadi konten. Boom. Jadi kita boleh masuk kamar lagi?